Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Diananda dengan NIM 040403244166 untuk memenuhi tugas UAS hadis PKI yang berjudul Bimbingan Konseling Islam dalam Memelihara dan Mengembangkan Fitnah Manusia dari kelompok 5. Arti hadis dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya dia akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagai bintang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Relevansi hadis. Yang A. Konsep fitrah sebagai potensi dasar. Hadis ini menegaskan bahwa setiap manusia lahir dengan fitrah kesepian untuk menerima kebenaran, dan konselor untuk menyadari bahwa klien memiliki kondisi bawaan yang baik. Tugas konseling adalah membantu mengembalikan, menjaga, mengarahkan fitrah tersebut agar tidak terdistorsi oleh pengaruh lingkungan. Yang B. Lingkungan terhadap perkembangan kepribadian. Hadis ini menegaskan bahwa keluarga lingkungan sangat berperan dalam membentuk kepribadian anak. Dalam pelatih PKI, konselor perlu memperhatikan faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai penyebab munculnya masalah yang dialami klien. Hadis ini menegaskan bahwa keluarga dan lingkungan sangat berperan dalam membentuk kepribadian anak. Yang ketiga, peran lingkungan dan pendidikan. Nabi SAW menegaskan bahwa faktor orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan keyakinan dan keberadaan anak. Dalam PKI, ini relevan dengan pentingnya lingkungan keluarga, sosial, dan pendidikan dalam pembentukan perilaku. Konseling Islam berperan sebagai media untuk meluruskan pengaruh negatif dan memperkuat nilai-nilai Islami. Yang D. Peran konselor dalam mengembalikan kepada fitrah. Konseling Islam tidak hanya menyelesaikan masalah psikologis, tetapi juga membantu individu kembali kepada kesadaran fitrahnya, iman, takwa, dan akhlak mulia. Konselor juga bertindak sebagai fasilitator agar dia menemukan kembali jati diri sebagai hamba Allah. Yang E. Pendekatan konseling Islam. Konselor Islam tidak hanya fokus pada aspek psikologis, tetapi juga aspek spiritual. Hadis ini mengingatkan bahwa jika fitrah manusia telah terkontaminasi oleh pengaruh buruk, maka konselor bertugas mengembalikan orientasi hidup pada Allah, ar-ruju ilah. Yang F. Metode konseling yang humanis dan islami. Sejalan dengan hadis ini, konselor Islam menekankan pendekatan kasih sayang, penghargaan terhadap potensi unik klien, serta pengarahan ke jalan yang benar tanpa memaksa. Hal ini sejalan dengan prinsip setiap anak itu suci atau fitrah, sehingga konseling diarahkan bukan untuk menghukum, melainkan untuk memperbaiki dan mengembangkan diri. Implikasi praktis dalam PKI. Yang G. Implikasi praktis dalam PKI. Konselor harus menumbuhkan kesadaran klien tentang potensi baik yang Allah tanamkan dalam dirinya, membantu klien menghadapi pengaruh eksternal yang menyimpang fitrah, memberi bimbingan ruhaniyah agar klien kembali pada nilai-nilai Islam yang sesuai dengan fitrah. Yang H. Implikasi pendidikan dalam konseling. Konselor perlu memberi bimbingan preventif pencegahan agar fitrah anak tidak terkontaminasi oleh pengaruh negatif lingkungan. Konseling rehabilitasi juga dilakukan jika fitrah itu mulai menyimpang dengan cara mengingatkan nilai-nilai tauhid dari ajaran Islam. Yang ini dari kelompok 6 yang berjudul
penguatan agama melalui nasihat bimbingan konseling Islam. Hadisnya sesungguhnya Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. Kami pun bertanya, hak siapa itu? Beliau menjawab, nasihat itu adalah hak Allah, kitabnya, rasulnya, pemerintah kaum muslim dan rakyatnya. Relevansi hadis dengan PKI. Yang pertama, nasihat kepada Allah. Dalam PKI menanamkan nilai tauhid, membantu klien menyadari bahwa ibadah kepada Allah tujuan hidup. Aplikasi konseling membantu klien menyelesaikan masalah hidup mereka dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, pelajaran dari kitabnya Al-Quran. Dalam menghadapi masalah hidup, konselor mengarahkan klien balik pada menunjuk Al-Quran, mendorong klien untuk membaca, memahami, dan mengamati isi Al-Quran setiap hari. Yang ketiga, pesan kepada Rasulnya. Konselor menanamkan contoh sabar, tambah, dan akhlak mulia Rasulullah SAW menjadi sunnah sebagai inspirasi untuk menyelesaikan masalah dan mengikuti tindakan Rasul menghadapi tantangan hidup. Yang keempat, sasaran untuk pemimpin Islam. Bimbingan konseling Islam juga berfokus pada dimensi sosial dan kenegaraan, mendorong klien untuk menjadi warga masyarakat yang aktif dan taat dan pada pemimpin mereka selama mereka bertindak dengan baik, mendorong klien untuk kritik namun berbudi luhur, berkonsentrasi secara sosial, dan tidak bersifat analisis kepada pemimpin. Yang kelima, nasihat kepada semua orang masyarakat. Klien mendapatkan dorongan dari konselor untuk menjadi individu yang baik, peduli terhadap sama, mengembangkan rasa empati, dan menahan diri untuk tidak berperilaku dengan cara yang merugikan orang lain. Ukhuwah Islami, persaudaraan sama muslim dipromosikan melalui konseling. Klien konseling dilatih untuk memiliki rasa ukhuwah, kepedulian, dan empati. Hal ini penting untuk menyembuhkan trauma psikologi yang disebabkan oleh isolasi sosial. Menjadi orang yang bersoleh, menghindari tindakan yang merugikan orang lain, dan menjadi orang yang baik. Sekian dari video kali ini, dan terima kasih. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 toan toan tình toan tình mình tình tan